Febrian mendapatkan skor 1.300. SMP Negeri 3 Sungai Febrian mendapatkan skor 1.300. SMP Negeri 1 Sintang mendapatkan skor 1.100. SMP Negeri 1 Sintang skor 1.100. SMP Karya Bangsa mendapatkan skor 1.050. SMP Karya Bangsa 1.050. Dan SMP Pancasila 1 mendapatkan skor 800. Oke. Terima kasih Dewan Juri. Ini babak pertama. Selanjutnya Anda akan memasuki babak yang kedua. Akan saya bacakan teknis pelaksanaan untuk babak yang kedua. Teknisnya hampir sama dengan babak yang pertama, pada saat semifinal, tim akan mendapatkan jatah pertanyaan. Tim akan mendapatkan jatah pertanyaan yang diberikan waktu maksimal 10 detik untuk menjawab setelah soal selesai dibacakan. Jika setelah 10 detik dari selesainya soal dibacakan, tim yang mendapat jatah tidak menjawab atau menjawab dengan tidak sempurna, maka akan dilempar ke tim yang lain. Nilai yang diberikan oleh juri dibagi secara proporsional kepada kedua tim. Tim yang merebut dan sudah dipersilakan untuk menjawab, namun tidak langsung menjawab setelah maksimal 5 detik, maka tim yang merebut dikatakan gagal menjawab dan diberi nilai min 25. Soal hanya dilempar 1 kali dan soal semuanya berkarakter literasi, sehingga Anda harus betul-betul memperhatikan stimulus atau narasi yang dibacakan oleh pembaca soal. Sampai di sini bisa dipahami? Berdua, Rebudin, bisa? Baik. Disilakan kepada Regu A untuk memilih paket soal yang ada di meja Dewan Juri. Soal ini merupakan soal paket untuk Regu A, dan jika Anda Regu A tidak menjawab soal setelah 10 detik soal selesai dibacakan, atau Anda menjawab dengan tidak sempurna, maka soal boleh diperebutkan oleh Regu B, Regu C, dan Regu D. Untuk Regu A, Anda siap menerima soal? Oke, berikan aplaus dulu kepada Regu A. Soal pertama. Dalam pemanfaatan tuas, menurut hukum kerja pesawat sederhana, kita perlu memperhatikan teknis penggunaan tuas. Berikan penjelasan singkat bagaimana agar dalam menggunakan tuas, energi yang kita keluarkan paling minim dan keuntungan mekanismenya maksimal. Dilempar.
Tidak ada. Penonton ada yang bisa? Oke, posisi titik tumpu harus dekat dengan benda atau bebannya. Kemudian lengannya harus berada pada lengan beban itu harus paling pendek. Nah, lengan kuasanya harus paling panjang supaya beban itu lebih ringan terangkat. Oke. Soal kedua masih untuk redua. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita menemukan kendala teknis yang berhubungan dengan fisika. Berapakah perbandingan luas penampang kecil dan luas penampang besar pada piston jika gaya yang kita keluarkan sebesar 25 Newton untuk mengangkat beban sebesar 200 Newton? Dilempar Regumi 175 Newton. Minus 25. Yang ditanyakan adalah berapa perbandingan luas penampang pistonnya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke. Soal masih untuk redua. Di pasaran kini dijual berbagai macam produk olahan susu, salah satunya yogurt. Produk olahan susu ini mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi sehingga sangat baik untuk kesehatan. Cabang-cabang biologi apakah yang diperlukan dalam membuat yogurt? Sebutkan 2 cabang. Teknologi, Dilempar. Tidak ada? Dewan juri. makan, Penonton ada yang mau menambahkan selain yang disebutkan oleh kelompok A? Mikrobiologi, pasti ya. Biokimia. Apalagi? Enzimologi. Biologi sel. Oke. Nilai untuk kedua? Oke, belum kan? Soal berikutnya untuk kedua. Seorang peneliti gagal dalam suatu penelitian. Peneliti tersebut kemudian segera mencari penyebab kegagalan itu dan mencoba lagi sehingga berhasil. Sikap ilmiah apakah yang ditunjukkan oleh peneliti tersebut? kompensasi, Ulangi. kompensasi atau pantang menyerah. 100 untuk Redwan, pantang menyerah. Oke. Soal berikutnya, perhatikan stimulusnya ya, karena stimulus sangat terkait dengan soal yang ditanyakan. Pemilihan kepala desa sebentar lagi akan dilaksanakan. Sebagai warga negara yang baik, Anda harus menggunakan hak pilih Anda dengan bijaksana. Artinya, Anda harus memilih calon kepala desa terbaik yang mampu membawa kebaikan bagi desa ini. Oleh karena itu, saya mengajak Anda jangan skeptis dengan menyia-nyiakan suara Anda. Mari gunakan hak pilih Anda dengan benar dan bijaksana. Pada kutipan pidato di atas,
ada dua kalimat yang berfungsi mempengaruhi agar orang lain bersedia melakukan sesuatu. Disebut kalimat apakah dua kalimat dimaksud? Persuasif. 100. 100 untuk Edward. Perhatikan karya sastra berikut ini. Janganlah engkau berbuat maksiat. Janganlah engkau berbuat jahat. Segeralah engkau bertobat agar selamat dunia akhirat. Berdasarkan isi dan pola rimanya, termasuk jenis karya sastra, apakah karya sastra tersebut? Syair. 100. 100 untuk A. Soal hitungan, disilahkan menyiapkan diri. Jumlah dua bilangan bulat adalah 16. Hasilkan kedua bilangan tersebut 48. Jika dua bilangan itu dilambangkan P dan Q, berapakah nilai P kuadrat ditambah Q kuadrat? Direktur. Penonton. Penontonnya tepuk tangan. Jawabannya 160. Soal berikutnya, perhatikan. Rearrange the jumbled word into a good sentence and read out. Not, while, at, sleeping, we, someone, the door, were. Penonton. Someone knocked at the door while we were sleeping. Next question. Perhatikan. It is about word association. What is in your mind if I mention the following names? Cow, goat, buffalo, horse. Cattle. The third. Oke, selanjutnya. It is about word guessing. We will let you know the word written on the card. Please, the spoken student come to the front. Any of you who master English best, guide your team by using explanations
description or even gesture in such a way that they can guess what the word is written on the card. Ada yang memahami ceritanya? Tidak, Pak? Paham dengan perintahnya? Oke. Ya, ini maksudnya. Itu di Indonesia kan? Ya. Di Indonesia kan? Tim juri menyediakan sebuah kartu yang di dalamnya ada tulisan sebuah kata. Juru bicara diminta membantu timnya untuk mendapatkan kata yang ada dalam kartu dalam bahasa Inggris. Juru bicara yang dianggap memiliki kemampuan bahasa Inggris paling bagus di antara anggota tim diminta ke depan dan juri memperlihatkan kartu. Oke, instruksinya dalam bahasa Inggris, tapi karena Anda kesulitan memahami instruksinya, disilakan kepada redua satu orang yang menurut Anda dalam kelompok mempunyai kemampuan bahasa Inggris terbaik maju ke depan. Disilakan maju ke depan. Salah satu anggota kelompok A. Dia lewat sini, Mas? Oke. Boleh. Silakan menuju ke sini. Menuju ke sini. Dewan juri mempunyai satu kartu. Kartu ini nanti hanya Anda yang boleh melihat dan diingat-ingat katanya apa. Kemudian Anda menjelaskan kepada dua teman Anda yang ada di sana. Bisa dipahami? Tapi tidak boleh menyebut kata yang akan saya perlihatkan. Harapannya dengan penjelasan Anda dalam bahasa Inggris atau Anda boleh memperagakan dalam gestur, gerakan dan lain sebagainya. Harapannya teman Anda bisa menjawab atau menebak kata apa yang Anda ingin peroleh dari teman Anda. Bisa dipahami? Bisa? Oh. Sudah ingat? Sudah ingat? Nah, silakan Anda berdiri di depan. Kemudian Anda boleh pakai kata-kata, jelaskan ke dua teman Anda atau Anda boleh memperagakan supaya teman Anda bisa menebak kata apa yang baru saja Anda lihat. Bisa dipahami? Pakai bahasa ini.